Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan berapa banyak tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli jika ia mempunyai uang sebesar Rp100.000. Dengan setiap kantong pupuk harganya Rp20.000 dan setiap tanaman harganya Rp10.000 dan Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Nah, untuk menyelesaikan soal ini agar memudahkan kita, berarti di sini kita ubah informasi pada soalnya dalam bentuk bahasa matematika. Kita misalkan saja X menyatakan banyak tanaman yang dapat Nova beli dan Y adalah banyak pupuk yang dapat Nova beli. Tentunya banyak tanaman dan banyak pupuk tidak mungkin kita nyatakan dalam bilangan negatif, dan di sini tentunya banyak tanaman dan banyak pupuknya bisa saja 0 atau lebih dari sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa X-nya lebih dari sama dengan 0, serta Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Kemudian dikatakan bahwa Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Nah, banyak tanamannya di sini adalah X dan ia ingin membeli setidaknya 5 tanaman, berarti nilai X-nya ini haruslah 5 atau lebih dari 5. Yang mana kalau setidaknya 5 tanaman, berarti tidak mungkin tanamannya banyaknya kurang dari 5. Paling sedikit 5 atau dengan kata lain, minimal banyaknya tanaman yang ingin ia beli adalah 5. Jadi, terdapat tambahan lagi bahwa di sini X-nya lebih dari sama dengan 5. Selanjutnya, karena ia memiliki uang hanya Rp100.000 dan setiap kantong pupuk harganya Rp20.000 serta setiap tanaman harganya Rp10.000, berarti harga pupuk ditambah harga tanaman yang ia beli haruslah kurang dari atau sama dengan Rp100.000, yang mana maksimalnya Rp100.000 sebab ia hanya memiliki uang Rp100.000 saja. Tentunya kalau lebih dari Rp100.000 maka uangnya tidak cukup. Nah, untuk harga tanaman yang ia beli, karena di sini banyak tanaman adalah X dan satu tanaman harganya adalah Rp10.000, berarti bisa kita tuliskan bahwa untuk harga tanaman yang ia beli adalah 10.000 X. Lalu ditambahkan dengan banyak pupuknya adalah Y dengan harga pupuknya per satu pupuk adalah Rp20.000, berarti sebanyak Y pupuk harganya 20.000 dikali Y, atau kita tuliskan 20.000 Y seperti ini. Dan total dari harga pembeliannya ini haruslah kurang dari atau sama dengan uang yang ia miliki, yaitu Rp100.000. Selanjutnya bisa kita lebih sederhanakan lagi dengan kedua ruasnya. Ini sama-sama kita bagi dengan 10.000, dan karena 10.000 adalah bilangan positif, maka dalam membagi atau mengalihkan suatu pertidaksaamaan dengan bilangan positif, tidak akan merubah tanda pertidaksamaannya. Jadi kita akan punya X ditambah 2Y ini kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya kita akan menentukan berapakah nilai X dan Y yang mungkin berdasarkan informasinya ini, yang mana di sini bisa kita gambarkan terlebih dahulu daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan yang sudah kita peroleh. Yang mana di sini kita abaikan sementara waktu tanda pertidaksamaannya, khususnya untuk yang ini, maka di sini kita akan peroleh persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 10. Jadi tanda pertidaksamaannya sementara waktu kita abaikan dan kita ganti dengan tanda sama dengan. Untuk menggambarkan persamaan garisnya, bisa kita cari titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya, yang mana titik potong pada sumbu X berarti ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita akan peroleh X ini sama dengan 10 sebab 2 dikali 0 adalah 0. Maka titik potongnya kita akan punya adalah 10,0. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0, berarti kita akan peroleh 0 ditambah 2Y atau 2Y-nya sama dengan 10, dan bisa kita bagi kedua ruas sama-sama dengan 2, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 5, sehingga di sini kita akan dapatkan 0,5. Kemudian untuk yang X ini sama dengan 5, berarti kita akan peroleh gambar garis yang sejajar dengan sumbu Y-nya yang melalui nilai X sama dengan 5. Jadi kita gambarkan X sama dengan 5 dan X ditambah 2Y sama dengan 10-nya. Kita akan dapatkan gambarnya berarti seperti ini.
Selanjutnya kita kembalikan tanda pertidaksamaannya, dan karena di sini masing-masing tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya, berarti garisnya adalah garis tegas, bukan garis putus-putus. Lalu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita perhatikan karena di sini ada X lebih dari sama dengan 0, yang mana ini adalah ketika daerahnya ada pada sumbu Y dan di sebelah kanan dari sumbu Y-nya, serta Y lebih dari sama dengan 0, daerahnya ini ada pada sumbu X-nya dan ada pada bagian atas sumbu X-nya. Sehingga agar memenuhi X lebih dari sama dengan 0 sekaligus Y lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya cukup kita perhatikan di bagian ini saja. Selanjutnya, untuk menentukan daerah yang memenuhi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10, bisa kita lakukan uji, yang mana bisa kita ambil salah satu titik yang tidak berada pada garisnya, misalkan titik 0,0. Sehingga kalau kita uji X ditambah 2Y, ini kurang dari sama dengan 10 untuk uji titik 0,0, pada X dan Y-nya masing-masing kita ganti dengan 0 seperti ini, sehingga kita akan peroleh 0 kurang dari sama dengan 10, yang mana ini adalah pernyataan yang benar, berarti daerahnya memuat 0,0. Nah, pada daerah yang di sini, untuk yang memuat 0,0, berarti titiknya ada di sini, yaitu yang bagian daerah ini. Sebab yang di bagian daerah ini tidak memuat 0,0, berarti daerah yang memenuhi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10 ada di bagian ini. Selanjutnya, untuk yang memenuhi X lebih dari sama dengan 5, tentunya kalau kita perhatikan pada nilai X yang lebih dari sama dengan 5, nilainya ada di bagian sebelah kanan dari X sama dengan 5-nya, serta pada garis X sama dengan 5. Kita dapatkan berarti gambarnya seperti ini, dan untuk daerah himpunan penyelesaiannya berarti adalah daerah yang dilalui berwarna ungu sekaligus berwarna orange, maka kita akan peroleh inilah bagian DHP-nya. Untuk nilai-nilai X dan Y yang mungkin, kita perhatikan terlebih dahulu untuk nilai yang di sini ketika X-nya sama dengan 5 dan ada pada garis X ditambah 2Y sama dengan 10. Maka di sini 5 ditambah 2Y sama dengan 10, berarti 2Y sama dengan 10 dikurangi 5, berarti 2Y-nya sama dengan 5, dan kita bagi kedua ruas sama-sama dengan 2, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 5/2. Berarti titiknya di sini kita ketahui adalah 5,5/2, atau kita ketahui 5/2 adalah 2,5. Dan artinya kita akan peroleh yang bagian ini, kita ketahui adalah 2 pada sumbu Y-nya, berarti pada sumbu X-nya 5, maka di sini 5,2, kemudian di sini kita ketahui adalah 5,1. Nah, untuk banyak tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli, berarti nilai X dan Y-nya yang mungkin bisa kita peroleh berdasarkan X dan Y yang ada pada daerah himpunan penyelesaiannya ini. Contohnya, karena di sini juga termasuk pada garis yang ini juga kita ketahui ini adalah garis tegas, berarti 5,2 dan 5,1 ini mungkin menjadi nilai X, Y-nya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini untuk ketika nilai X-nya adalah 6, jadi karena kita ketahui banyak tanaman dan banyak pupuk, di sini kita ambil saja dalam bilangan bulat, maka untuk yang ketika X-nya 6, berarti di sini kita punya bisa saja 6,0. Begitupun 5-nya di sini juga mungkin 5,0. Jadi kita tambahkan lagi di sini 5,0, kemudian juga bisa 6,0. Lalu di sini juga bisa 6,1 dan 6,2. Selanjutnya ketika kita punya X-nya adalah 7, bisa saja 7,0. Selanjutnya bisa juga kita akan punya 7,1. Kemudian tidak mungkin 7,2 sebab untuk yang ketika di sini 7 dan 7,2-nya tidak termasuk ke dalam daerah yang diarsir. Selanjutnya juga bisa ketika 8,0 dan 8,1. Lalu untuk 9-nya berarti di sini karena tidak mungkin kita ketahui 9,1 sebab di sini kita punya nilainya 8,1 berarti 9,0 saja yang mungkin ketika X-nya 9. Dan juga ketika X-nya 10, kita bisa tuliskan di sini 10,0. Jadi inilah nilai-nilai X, Y-nya yang mungkin.
Jadi, banyak tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli, contohnya ketika 5,1 berarti banyak tanamannya 5 dan banyak pupuknya adalah 1 dan seterusnya, sesuai dengan nilai X, Y yang mungkin yang ada pada DHP-nya ini. Dan tentunya masing-masing X dan Y-nya bilangan bulat, sebab harga pupuk dan harga tanamannya ini dihargai untuk yang pupuknya per kantong dan tanamannya per satu tanaman. Jadi tentunya kelipatannya adalah yang merupakan bilangan bulat. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.